Hah, Kendrick, Kendrick lamar. Gila. Oke, gue opening dulu. Oke, selamat malam. Oke, selamat datang di konten Arya Shit selanjutnya. Gua di sini ingin melanjutkan beef yang sudah gua ikuti dari awal dan udah gua upload juga dari awal di channel ini. Jadi gua harus membuat sesuatu yang baru lagi. Tadinya tuh gua habis habis ngebuat sesuatu tuh pengen ngebuat sesuatu yang baru gitu, pengen buat konten yang baru, tapi ini terlalu cepet anjir, ini terlalu cepet. Gue baru aja, gue waktu itu sempat keluar kota, dan di saat gue keluar kota, Kendrick sama Drake terus-terusan ngerilis, dan gue kayak, aduh, gue pengen ngebahas ini, tapi ternyata gue tidak sempat ya. Oke, gue mulai dari Euphoria. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu, jadi ya pokoknya Drake sama Kendrick sedang ada beef, maksudnya sedang ada perseteruan antara Drake dan Kendrick. Dan mereka berdua sekarang saling mengirim diss track satu sama lain gitu. Kalau mau tahu awalnya seperti apa, gue udah bahas di channel ini dari awal bahkan. Kayak kalian tinggal tonton aja. Yang paling terakhir adalah Drake ngeluarin diss track yang berjudul Push Ups kalau nggak salah. Terus kayak ya hanya ikutan dan segala macam lah. Terus ada Rick Ross juga di sana. Pokoknya ngebahas soal itu. Waktu di hari kalau nggak salah di hari Rabu ya. Dari Rabu atau hari Selasa gue lupa. Itu bener-bener Kendrick ngedrop. Gue sebenarnya ngeliat di jam berapa ya? Kalau di kayaknya itu di 1 Mei deh atau 30 April. Jadi gua ngeliat itu di jam 3 pagi gitu atau jam 2 pagi. Tiba-tiba Kendrick ngerilis diss track yang berjudul Euphoria. Itu gue langsung kayak anjir ini jam 3 pagi loh, dan di hari Rabu juga gitu. Maksudnya kayak ya random aja gitu. Biasanya kan artis-artis ngerilis lagu tuh di hari Jumat ya. Cuma ya namanya mungkin ini diss track ya. Jadi ya udah mereka ngerilis di waktu yang emang seharusnya gitu. Jadi ya udah si Kendrick ngerilis Euphoria kalau nggak salah di hari Rabu di tanggal 1 Mei. Cuma kalau gua ngelihat di Spotify dan di YouTube itu masih kehitung 30 April kalau nggak salah. Mungkin eh, perbedaan waktu jamnya ya. Dan di saat itu gue tuh pengen banget ngebahas tapi nggak sempet di hari Rabu itu. Gue harus mengerjakan yang lain, jadi gue nggak sempet. Oke lah kata gue nanti aja gue ngebahasnya. Siapa tahu masih ada banyak lagi gitu. Mungkin nanti Drake ngebales. Dan ternyata bener. Nggak beberapa lama ini belum sampai seminggu loh. Belum sampai seminggu dari hari Rabu kemarin. Drake tuh kalau nggak salah ngebales diss track-nya Kendrick yang Euphoria dengan berjudul Family Matters. Cuma sebelum Family Matters rilis, Kendrick itu ngerilis lagu yang cuma diposting di Instagram yang berjudul 616 LA. 616 in LA. Kalau misalkan kalian ingin tahu lebih dalam, gue nggak akan ngasih tahu sedalam itu soal lagu ini karena kalian dengerin aja sendiri dan kalian coba cari tahu sendiri di Genius. Kalian tinggal search liriknya dan di Genius itu bener-bener udah terpampang lah di sana gitu. Oh ya, sebelum ke sana kita bahas dulu Euphoria nih. Kita bahas dulu Euphoria. Jadi Euphoria waktu itu drop dan gua lihat liriknya dan liriknya kacau. Tapi sebenarnya waktu pas Euphoria keluar, itu gua entah kenapa kayak kurang kurang sreg sama beatnya. Dan banyak orang yang mengira kayak lagu ini terlalu overrated. Gue masih bisa mengerti kenapa orang nggak suka sama lagu ini. Mungkin karena beatnya, karena gue juga kurang suka sama kayak pemilihan si suara suara trompetnya itu. Mereka mungkin mau bikin si lagu ini kayak Like That gitu, cuma kayak kurang cocok aja si trompetnya. Untung cuma sebentar si trompet itu dan selebihnya ada beat switch dan segala macem. Menurut gue lagunya oke, kesananya. Cuma si trompetnya aja gue kurang suka itu.
Cuma dari lirik kalian bisa search sendiri di Genius itu waktu itu sampai membuat Genius tuh ngedown, server Genius ngedown gara-gara lagunya Kendrick yang Euphoria. Pokoknya yang bisa gue point out di beberapa lirik adalah Kendrick tuh kayak ngasih tahu lu tuh nggak bisa relate soal mengurus anak dan segala macam. Terus juga dia kayak ngasih tahu kalau kalau si Drake menganggap ini 20 versus 1 gitu, maksudnya 20 orang versus dia. Ya Kendrick bilang kayak ini kayak 1 versus 20, yaitu gua lawan semua ghostwriter lu gitu. Pokoknya si Kendrick bilang lu pakai ghostwriter, terus lu nggak tahu cara ngedidik anak dan segala macam, lu nggak relate soal mendidik anak. Pokoknya itu kalian harus denger si Euphoria dan kalian coba cari liriknya di Genius, dan kalau misalkan kalian mau tahu selebihnya soal si lirik ini gitu. Lalu nggak berapa lama Euphoria tuh kayak baru cuma 2 hari. Euphoria muncullah 16 in LA. 16 in LA itu sebenarnya kayak ini yang bisa gue point out ya. Pokoknya Kendrick bilang kalau salah satu dari OVO, yaitu labelnya Drake. Jadi sekarang udah bukan kayak antara Drake dan Kendrick, tapi udah kayak gua serang juga label lu gitu. Labelnya Drake itu ternyata ada yang bekerja untuk Kendrick gitu. Maksudnya kayak lu nggak tahu aja ada orang di OVO itu bekerja buat gua gitu. Jadi kayak ngasih gue informasi dan segala macam gitu. Jadilah dia bisa ngelik beberapa informasi dari Drake gitu. Si Kendrick cukup keras di sini dan gue juga suka beatnya. Beatnya oke, ada scene-scene-nya gitu di awalnya. Pokoknya ini keren. Cuma sayangnya ini nggak dirilis di mana-mana, cuma di Instagram doang. Kalian bisa ke Instagramnya Kendrick sekarang dan mendengarkan itu dan lihat liriknya di Genius. Nggak berapa lama dari 16 in LA itu Drake ngeluarin Family Matters. Gue lupa ya, 16 in LA dulu atau Family Matters dulu. Kalian coba tulis di kolom komen ya. Gue lupa kayak timelinenya tuh entah si 16 in LA dulu atau Family Matters dulu. Pokoknya itu agak berbarengan tuh, agak berbarengan. Akhirnya Family Matters keluar. Si Drake mengeluarkan video klipnya juga di YouTube, kalian bisa nonton sekarang. Dia di sana cukup keras, keras banget menurut gua. Gue juga suka beatnya oke. Cuma gue suka beat yang pertama dan kedua doang. Oh, yang kedua keren banget. Beat yang kedua, gue lebih suka beat yang kedua. Beat yang kedua keren, tapi di beat yang ketiga gue kayak agak kurang aja ya di beat ketiganya. Cuma kan sebenarnya diss track itu bukan masalah beat ya. Diss track itu adalah masalah apa yang mau diomongin gitu. Jadi bukan main catchy-catchyan, tapi main serang-serangan gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengharapkan Kendrick bikin eh, kayak menganggap lagu-lagu diss track Kendrick itu kayak boring dan segala macem, lu bukan dengerin lagunya, bro. Dengerin apa yang dia bicarakan gitu. Karena beat nomor 2 lah menurut gua kalau di dalam diss track. Yang penting itu lu harus menyerang di bagian apa gitu. Dan juga kayak sekeras apa sih lu bisa nyerang si orang tersebut gitu. Family Matters itu videonya juga agak lucu. Videonya itu dia ngehancurin mobilnya Kendrick yang berada di album Good Kid, Mad City ya. Jadi itu mobil yang ada di cover album Good Kid, Mad City. Kalau misalkan kalian nyari di Spotify, mungkin sekarang Good Kid, Mad City lagi covernya yang Kendrick masih kecil terus dipegang sama orang terus ditutupin matanya pakai item-item itu. Kalau kalian nyari di Google itu ada yang cover yang lainnya, yaitu ada mobil gitu, ada mobil van gitu, dan mobil itulah yang dihancurkan oleh Drake di video klip tersebut. Yang bisa gue point out di sini, kalian kalau misalkan mau cari tahu lebih dalam, silakan ke Genius dan cari tahu lebih dalam, itu dalam banget. Genius bisa bisa memberi kalian semua informasi itu gitu. Walaupun kita belum tahu itu benar atau salah ya, karena namanya namanya saling ngedis kan, kita harus menyerang. Walaupun mungkin
kayak ini informasi belum tentu bener, tapi ya udah 70% lah. Jadi kayak gue bisa nyerang dia pakai ini, kayaknya bener gitu. Kalau bener gue menang, kalau enggak juga oke, gue akan membalas dia dengan hal lain gitu dan segala macam lah. Pokoknya kalian coba cari di Genius, itu bisa kalian cari dan baca. Dan pastikan kalian bisa bahasa Inggris dengan benar ya, karena ini full Inggris. Jadi Family Matters itu yang bisa gue highlight adalah Drake bilang kalau Kendrick ini memukul istrinya. Jadi dia suka memukul istrinya, kayak dia mungkin KDRT. Setelah KDRT dia bilang kalau salah satu dari anaknya Kendrick itu bukan anaknya, tapi hasil perselingkuhan antara istrinya Kendrick dengan manajernya yaitu Dave Free. Wah, itu kayak anjir, gila. Gila, Drake di sini nyerang banget gitu. Drake di sini nyerang banget. Tapi kalau yang gua cari tahu ya, selama ini gua mencari tahu juga kayak akan kebenaran itu, dan gua ngelihat dari beberapa respon orang, kalau untuk masalah memukul istri sebenarnya itu adalah udah berita lama katanya. Udah berita dari 2014-an gitu, dan dia juga udah kayak meminta maaf. Si Kendricknya udah sempat meminta maaf, dan hubungan mereka udah baik-baik aja, dan juga udah mereka ceritakan juga di albumnya yang Mr. Moral dan segala macem. Jadi ya itu bener-bener udah diceritakan lah soal si pemukulan itu. Kalau untuk salah satu anak Drake itu adalah perselingkuhan antara manajernya dan istrinya tuh, itu agak ngena juga sih, kayak apalagi kalau Kendrick belum tahu ya. Tapi sebenarnya kalaupun Kendrick akhirnya tahu dan akhirnya bercerai, atau kayak bukan bercerai lah, maksudnya bertengkar karena itu, kayaknya itu adalah hal yang umum gitu. Jadi kayak itu nggak akan mematikan karirnya. Kalau misalkan memukul istri itu bisa aja mematikan karirnya, kayak kasus KDRT itu banyak ya. Kayak misalkan waktu yang baru-baru tuh si Johnny Depp dan Amber Heard ya kalau nggak salah. Itu kan KDRT dan itu bisa mematikan karir gitu kan. Kayak karena udah ke-publish segala macam gitu. Tapi kalau untuk kayak masalah perceraian atau perselingkuhan, kayaknya nggak mematikan karir gitu. Apalagi di sini Kendrick yang korbannya gitu. Jadi ya itu nggak akan mematikan karir Kendrick, itu hanya membuat Kendrick terserang secara mental aja sih sebenarnya. Jadi ya good move buat Drake di sini, menurut gue ya. Good move buat Drake. Tapi, tapi, tapi Kendrick mulai menyerang kembali dengan merilis Meet the Grahams. Meet the Grahams. Grahams kan tulisannya Grahams, cuma ya Meet the Grahams. Meet the Grahams itu gue ngelihat beberapa reaksi dan gue melihat beberapa reviewnya. Orang-orang pada bilang dan menobatkan bahwa Meet the Grahams adalah salah satu lagu diss track paling brutal sepanjang sejarah rap. Gue juga waktu pas denger merinding, gue merinding banget. Kendrick udah mulai di luar kendali, dia bener-bener udah nggak peduli apapun, dia udah bener-bener di luar kendali, itu di luar kendali banget. Ini kayak bro, lu harusnya nggak nyentuh ranah ini anjir gitu, tapi dia menyentuh ranah itu. Dan lucunya adalah Meet the Grams ini rilis ketika 10 menit Drake baru rilis Family Matters. 10 menit, kayak baru 10 menit Kendrick ngerilis Meet the Grams langsung direct pada hari itu juga, pada malam itu juga. Dan lucunya adalah judulnya Drake kan Family Matters, dan judul lagu diss track Kendrick yang saat itu juga berjudul Meet the Grams, yang dimana Grams itu adalah nama keluarga besarnya Drake. Drake kan namanya Aubrey Grahams. Dan akhirnya Kendrick menyerang dari perspektif yang berbeda, yaitu dia nggak ngobrol sama Drake di awal. Dia nggak ngobrol sama Drake. Kayak bodo amat lu mau ngapain. Gue mau ngajarin anak lu. Gila sih itu. Kayak
Ini lagu parah banget. Ini lagu jahat banget menurut gue. Ini lagu jahat banget. Beatnya menggunakan beatnya The Alchemist. Kalian kalau belum pernah denger The Alchemist, mungkin kalian pernah denger lagunya Kendrick yang We Cry Together kalau nggak salah. Itu diproduksi sama The Alchemist. Emang The Alchemist itu beatnya emang seperti itu ya. Kayak dia minimalis tapi efektif dan nggak boring. Dan apalagi untuk rap yang padat itu cocok banget gitu. Beatnya The Alchemist itu. Makanya Kendrick pas banget untuk memilih beat ini menurut gua. Karena beat Alchemist di sini gila serem banget menurut gua. Serem banget. Kendrick memulai dengan menyerang Adonis, yaitu Adonis itu adalah anaknya Drake. Jadi Adonis adalah anaknya Drake, yang dimana Adonis ini awalnya juga nggak diakuin, tapi dia baru mengakui ketika melawan Pusha T. Pusha T adalah salah satu rapper juga. Dulu pernah ada beef sama Drake, dan Pusha T merilis lagu diss track, dan dia membocorkan informasi bahwa Drake itu punya anak yang bernama Adonis. Dan ya pada akhirnya Pusha T menang di situ karena itu beneran anaknya Drake. Dan Drake sekarang mengakui dia sebagai anak gitu. Itu juga sempet di mention di lagu Euphoria ya. Kayak soal Drake dan Pusha T gitu. Pada akhirnya Kendrick di sini yaitu kayak ngajarin anaknya, karena anaknya kan cowok ya, anaknya si Drake. Anaknya cowok dan diajarin, dia bilang katanya kayak karena bapak lu nggak pernah ngajarin lu sesuatu. Jadi kayak sini gua ajarin lu, kayak akhirnya dia dia ngasih wejangan dan segala macem. Kayak bener-bener bapak sama anak lah, tapi ya ini tuh orang lain gitu karena bapaknya mungkin nggak pernah ngasih tahu ini. Itu keren banget anjir. Perspektifnya tuh keren gitu. Dia ngambil angle yang bagus menurut gua. Kendrick mengambil angle yang bagus. Pada akhirnya setelah itu dia menyerang ibunya Drake. Ibunya Sandra. Sandra itu adalah ibunya, Dear Sandra. Dan segala macam dia bilang kayak anak lu tuh nggak bener dan segala macam. Terus juga dia nyerang bapaknya Drake juga. Gila anjir, dia bener-bener nyerang semua keluarganya. Dia bener-bener nyerang semua keluarganya. Makanya ini bisa dinobatkan sebagai lagu diss track paling brutal menurut gua karena bener-bener semua keluarganya diserang. Sandra itu ibunya, terus kayak Dennis kalau nggak salah ya, Dear Dennis. Dennis juga bapaknya. Bapaknya juga diserang kayak kayak lu nggak bisa, bukan salah lu anak lu nggak terdidik seperti ini dan segala macam gitu gitulah. Bener-bener nyerang nyerang seluruh keluarganya. Dan yang paling the best adalah yang paling bikin orang kaget, Kendrick bilang dear baby girl. Jadi semua orang berasumsi kalau Drake itu punya anak cewek yang gak diakui nama dia gitu. Maksudnya disembunyikan gitu. Seperti si Adonis pada waktu itu gitu. Jadi ini orang-orang kayak, Drake punya anak cewek. Apakah ini bakal jadi Pusha T 2.0 gitu kan, kayak kalau misalkan sampai bener Drake punya anak cewek itu bener-bener Drake abis. Yang menang Kendrick. Udah bener yang menang langsung Kendrick. Karena di sini Kendrick bener-bener kayak ngasih ngasih tahu si anak ceweknya kayak mungkin mungkin lu nggak pernah tahu bapak lu siapa gitu. Mungkin mungkin lu tuh kayak pengen bapak lu tuh hadir ketika ulang tahun yang ke-11. Jadi Kendrick bilang kalau anaknya itu udah berumur 11 tahun. Gua tahu lu tuh pengen banget ulang tahun ke-11 lu dirayain. Terus kayak nonton Frozen bareng dan segala macem. Ada sosok bapak di sana kayak gitu-gitu. Terus kayak dikasih tahu kayak kalau misalkan lu belum tahu bapak lu tuh seorang superstar, dia tuh hitmaker dan segala macem. Terus akhirnya diserang lagi si Drake itu, the best. Itu the best banget menurut gua, keren. Dia mengambil angle yang sangat bagus, bagus banget. Ini kayak kalau misalkan nanti ada lagu rap, ada rap battle entah di Indo atau di luar, terus dia nyerang pakai perspektif ini.
kita tuh udah langsung tahu kayak anjir dia mengikuti jalurnya Kendrick Lamar. Mungkin Drake pernah. Drake tuh waktu pas nyerang pakai Taylor Made Freestyle dia pakai AI-nya Tupac sama Snoop Dogg, dan itu si Tupac dan Snoop Dogg ini berbicara dari perspektifnya mereka gitu sebagai abang-abangannya Kendrick. Jadi mungkin Kendrick melakukan hal yang sama tapi ini perspektifnya dari dia ke anaknya kayak ngasih ngasih wejangan gitu. Dan pada akhirnya Kendrick ngasih wejangan ke Drake sendiri dan Kendrick bilang bahwa ya Drake itu pedofil dan segala macem. Oke, kita jangan bilang bilang pedofil ya, tapi PDF. Si Kendrick bilang bilang Drake ini tukang download PDF file itu ketika dia kayak ngasih wejangan ke ibunya dan segala macem lah. Dan dia bilang apa lu salah jalan dan segala macam lifestyle lu jelek dan segala macam gitu-gitu. Ujung-ujungnya si Kendrick bilang, gua nggak peduli dengan rap battle ini, lu sendiri yang berperang melawan diri lu seumur hidup. Gila, itu gila. Jadi kayak kayak gua bilang ini tuh bukan untuk bukan untuk rap battle, Bro. Gue bener-bener kayak ngasih tahu lu karena lu yang akan menyerang diri lu. Lu akan melawan diri lu terus seumur hidup. Tuh anjir, Kendrick bener-bener jahat sih, ini jahat banget. Dan aduh, gila ini udah pegel aja gue. Dan setelah itu, ini belum sampai situ ya. Beberapa hari, belum sampai 2 hari Kendrick rilis Meet the Grahams. Itu dia ngerilis lagi lagu yang berjudul Not Like Us. Yang dimana lagu Not Like Us itu bener-bener kayak ngasih tahu kalau lu tuh pedofil, bro. Lu tuh PDF file, bro. Lu tuh pendownload PDF file. Dan cover artnya juga itu di situ ada rumahnya Drake. Itu bener-bener kayak nyerang banget dan beberapa wordplay-nya yang kayak line-nya yang E minor dan segala macam itu keren menurut gua. Kendrick di sini bener-bener nggak ngasih ampun ya. Meet the Grahams tuh udah bener-bener kayak lu mati Drake, lu mati, bener-bener mati. Not Like Us itu kayak kayak Kendrick tuh kayak joget di atas kuburannya gitu loh. Kayak bener-bener apa ya? Bener-bener kayak kayak ngetawain Drake gitu bener. Iya, atas kematiannya di Meet the Grahams. Menurut gua kalau sampai bener Drake itu punya anak cewek, lu udah karir lu selesai, bro. Karir lu selesai, lu mati di situ, lu udah mati di situ anjir. Tapi tadi pagi, nggak sampai situ nih. Tadi pagi banget. Video ini di record pada 6 Mei, 6 Mei 2024. Tadi pagi banget gue sebenarnya kan udah ada niat bikin ini tuh dari kemarin ya. Kemarin. Jadi pas tadi pagi kan gue kerja. Nah, pas kerja gue ngeliat YouTube, damn, Drake udah ngerilis lagi balasan untuk Kendrick di sini. Dan itu membuat gue bingung karena Drake bilang di lagunya yang berjudul The Hurt Part 6 Drake, yang dimana The Hurt itu adalah lagu musiman Kendrick ketika Kendrick mau ngeluarin album lah. Jadi setiap Kendrick mau ngeluarin album dia bakal ngeluarin single yaitu The Hurt Part berapa, The Hurt Part berapa gitu-gitu. Drake secara judul menurut gue keren. Menurut gue gerakan yang bagus memilih judul tersebut gitu. Karena Kendrick nggak akan bisa menggunakan lagi The Hurt Part 6 karena ya itu udah dipakai sama Drake gitu. Kayak ya udah, itu oke, menurut gue oke. Dan di lagu ini menurut gue beatnya keren. Tapi masalah lirik, ada lirik yang bikin gue jadi bingung siapa yang bener, yaitu adalah Drake bilang kalau informasi soal dia punya anak perempuan yang berumur 11 tahun itu adalah bohong. Jadi dia membohongi Kendrick melalui orangnya dia. Jadi kan tadi di 616 yang 616 in LA itu si Kendrick bilang ada orang OVO, orang labelnya dia yang kerja sama Kendrick. Nah, di sini gue kayak merasa oke, Drake mungkin bener. Drake mungkin bener.
Kayak si orang yang kerja sama Kendrick itu ternyata ya masih ada di pihak Drake dan memberi informasi yang salah bahwa Drake punya anak cewek berumur 11 tahun. Cuma dia nggak ngasih bukti apapun. Karena menurut gua, dan gua waktu itu ngeliat di beberapa orang ngereaksi, Drake bisa aja kayak ngasih screenshotannya gitu. Itu bener-bener bakal matiin karir Kendrick secara spontan uhui menurut gue. Misalkan Kendrick ngerilis Meet the Grahams, terus dengan bilang kalau Drake punya anak cewek berumur 11 tahun. Si Drake emang dia bikin story terus dia bilang kayak siapapun tolong cariin gue si anak umur 11 itu. Dan dia sempat bilang ke DJ Academics bahwa kalau misalkan anak anak 11 tahun itu ketemu, gue akan berhenti nge-rap dan segala macem lah. Dia udah bersumpah banget gitu. Daripada lu bikin kayak gitu, kenapa enggak lu kirim screenshotan, misalkan lu lagi chat sama orang lu untuk membohongi Kendrick kalau dia punya anak berumur 11 tahun. Itu lebih bagus menurut gua. Kendrick bakal abis di situ. Abis banget menurut gua, abis, bener-bener abis. Itu bener-bener Kendrick malu banget di situ. Kendrick pasti malu banget dan merasa dia adalah orang paling bodoh sedunia. Bener-bener. Kalau misalkan Drake bisa membuktikan kalau itu adalah bener-bener informasi yang salah gitu. Kayak Kendrick dapat informasi itu ya kita bikin gitu. Kita bikin informasi itu buat Kendrick. Ternyata iya dipilih dan dia percaya gitu dan segala macam itu bakal bener-bener matiin karirnya Kendrick menurut gua. Kalau misalkan dia punya buktinya ya, kayak screenshotan atau apapun itu. Tapi untuk saat ini kita masih belum tahu yang mana yang benar. Tapi kalau misalkan Drake tidak punya bukti itu, ya kita masih bisa bilang kalau lirik yang tadi bisa jadi kayak gaslighting mungkin atau kayak manipulasi aja gitu. Dan juga di lagu yang Heart Part 6 ini adalah Drake bilang kalau dia terlalu terkenal untuk menjadi seorang pedofil. Bukan. Dia terlalu terkenal menjadi seorang pendownload PDF file. Karena menurut dia, kalau misalkan gue emang PDF file, ya gue udah pasti ketangkep. Tapi enggak bro. Menurut gue, artis gede tuh banyak banget yang bisa menutupi itu. Kayak kasusnya kayak Michael Jackson dan segala macam. Michael Jackson waktu itu sempat sempat dirumorkan bahkan ada anak yang akhirnya speak up bahwa dia pernah mungkin kayak dilecehkan oleh Michael Jackson dan segala macam. Ya orang sebesar Michael Jackson aja bisa bisa lolos dari itu gitu bro. Nggak nggak menutup kemungkinan. Lu nggak bisa bilang kayak gua nggak PDF file karena gue terlalu terlalu terkenal untuk menjadi PDF. Kalau misalkan gue emang PDF, kenapa gua nggak ditangkap? Ya lu bisa aja bayar anjir. Lu bisa aja bayar duit ke mereka. Jadi ya itu tidak menjadi counter liriknya Kendrick. Orang-orang masih bisa menyangka kalau lu PDF file gitu menurut gua. Drake juga bilang di Hard Part 6 kalau dia nggak pernah berhubungan dengan anak di bawah umur. Tetapi ada videonya bro. Ada videonya. Gue udah lihat. Kalian harus lihat sendiri. Ada Drake tuh lagi di sebuah panggung gitu. Dan dia kayak meluk-meluk si cewek ini. Kayak dicium-cium. Itu pas dia belum tahu ya. Karena wajar aja kalau misalkan dia belum tahu gitu. Terus akhirnya ditanya kayak, lu berapa umur lu gitu? 17 katanya. Pas dia udah tahu, woi dan segala macam itu udah dan bukan malah panik, dia tuh malah kayak bilang kayak kenapa badan lu kayak gini, seksi banget dan segala macam. Dia malah malah bilang kayak gitu anjir, what the fuck? Itu bener-bener kayak anjir. Lu nggak seharusnya bereaksi seperti itu. Kalau misalkan kalian nih, kalian misalkan jadi orang seterkenal Drake, terus kalian kayak ya gitu nyium-nyium cewek dan segala macam terus ternyata kayak 17 tahun gitu. Apakah kalian bakal bilang kalau salah sendiri kenapa badan lu semok banget bro gitu dan enggak sih. Dan videonya dilanjutkan dengan dia mencium tangannya terus dicium bibirnya bro. 17 tahun anjir. Fuck. Dan dia umurnya gue yakin udah kayak 30 pada saat itu karena di saat ini aja dia bisa dibilang udah hampir 40 ya. Udah hampir 40, dia kelahiran 80-an gitu.
86 atau 87, gue lupa. Dia udah hampir 40. Mungkin di saat itu dia mungkin 32 atau 33 atau 30. Itu kacau, Bro. Gila, itu kacau banget. Makanya ketika dia bilang, "Gua nggak pernah gituan sama cewek di bawah umur." Bukan gituan, maksudnya berhubungan apapun itu dengan cewek di bawah umur, tapi ada videonya. Gimana dong? Makanya orang-orang juga di lagu The Hurt Part 6 ini Drake gagal untuk menutupi kesalahannya dia dan gagal untuk menyerang Kendrick. Karena Kendrick masih aja diserang soal ya anak lu tuh bukan punya lu. Anak lu tuh pokoknya salah satunya punya Dev Free, yaitu manajer lu sendiri. Nih, gue punya screenshotannya. Dan dia jadiin cover cover YouTube-nya si screenshotan screenshotan komenan si Dev Free ke IG-nya istrinya Kendrick. Terus juga dia nge-point out kayak, kenapa istri lu nge-follow Dev tapi nggak nge-follow lu? Jadi itu cemen banget bro menurut gue kayak emang dengan artis sebesar itu dan udah menikah yang kayak gitu-gitu masih worth it emang dibicarakan. Maksudnya kayak kayak Kendrick nih di rumah sama si istrinya terus kayak, ih kenapa kenapa sih kamu nggak follow aku? Kenapa sih nggak follow aku gitu? Free di follow gitu. Kayaknya enggak deh. Maksudnya kayak lu nggak perlu seperti itu untuk menunjukkan kalau keluarga lu tuh bahagia atau kayak kalau cinta seorang cewek tuh dinilai dengan ngefollow gitu. Apa sih maksudnya? Apa sih artinya Drake? Drake tolong Drake gitu. Maksudnya apa ini artinya? Lu mau bilang kayak dia nggak di-follow istrinya, manajer lu di-follow, jangan-jangan istri lu suka sama manajer lu. Enggak sih, enggak sih. Seperti itulah. Jadi banyak orang yang bilang kalau lagu The Hurt Part 6 ini adalah diss track yang gagal dari Drake. Gagal untuk menyerang Kendrick. Ujung-ujungnya dia tuh kayak ada ngomong ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia udah mulai pengen pengen ngegayat respectnya dari Kendrick gitu kayak gua bahagia kok gue bikin bikin lu jadi nge-rap lagi dan segala macam gitu-gitu. Padahal ya Kendrick bakal akan nge-rap bukan hanya apa ya? Bukan karena lu Kendrick nge-rap tuh. Tenang aja. Pokoknya gitulah. Pokoknya gue penasaran banget Kendrick bakal balas apa di strike-nya nanti. Dan kalian sejauh ini timnya siapa? Kendrick atau Drake? Segitu aja dulu konten dari gua. Ini kayaknya udah panjang banget, ini video paling panjang yang pernah gue bikin mungkin. Jadi ya, sampai jumpa di konten hari Asid selanjutnya. See you guys.